Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3 tentang integrasi nasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Rini Septiani. Yang kedua ada Yuda. Yang ketiga ada Pipin. Yang keempat ada Audi. Yang pertama adalah definisi dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional adalah 1. Faktor pendorong integrasi nasional 2. Faktor pendukung integrasi nasional 3. Faktor penghambat integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semulanya terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia? A. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. B. Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. C. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. D. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Selanjutnya ada ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Selanjutnya adalah cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1905 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Indonesia. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perbedaan kepentingan. 2. Dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. 3. Pertentangan sosial. 4. Aksi, protes, dan demonstrasi. 5. Meningkatnya kriminalitas. 6. Kenakalan remaja. 7. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat hilang.